Coba deh pikirin, setiap kali kita streaming film atau lagi asyik video call, kita tuh sebenarnya lagi nonton sebuah keajaiban. Ada pertunjukan balet cahaya yang lagi terjadi di dalam sehelai kaca super tipis. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas cetak biru dari tulang punggung dunia digital kita, fiber optik. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah ya kan? Gimana ceritanya sehelai benang kaca yang lebih tipis dari rambut kita bisa-bisanya nanggung beban seluruh internet di dunia? Jawabannya, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi perpaduan fisika yang super elegan sama rekayasa yang presisinya luar biasa. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih caranya kita maksa cahaya yang kita tahu kan geraknya lurus doang, supaya mau belok-belok ngikutin kabel? Kuncinya satu, cahaya itu harus kita jebak di dalam kaca. Coba deh lihat anatomi kabel ini. Di bagian paling tengah, jantungnya, itu ada yang namanya core. Ini jalur utamanya, dari kaca yang super murni tempat cahaya ngebut. Nah, core ini dibungkus sama yang namanya cladding. Ini lapisan kaca juga yang tugasnya kayak bodyguard. Terus paling luar ada buffer buat ngelindungin semuanya. Tapi, rahasia utamanya itu ada di tarian antara si core dan cladding ini. Nah, ini dia jurus andalan fisikanya, total internal reflection atau pemantulan internal total. Gini deh, bayangin core itu kayak terowongan yang dindingnya cermin semua. Si cladding yang lilingin dia itu punya indeks bias yang sedikit lebih rendah. Jadi, tiap kali cahaya coba-coba mau kabur dari core, si cladding ini langsung mantulin balik cahayanya. Sempurna! Proses ini terjadi terus-terusan, ribuan kali per detik. Jadi, cahayanya dipaksa mantul-mantul dan melaju terus ke depan. Ya, sama kayak jalan raya lah, nggak semua fiber optik itu sama. Ada jalan tol super cepat buat perjalanan antar benua, terus ada juga jalan kampung yang buat di dalam gedung aja. Nah, ini ngebawa kita ke dua tipe utama, single mode dan multi mode. Dari gambar ini kelihatan banget kan bedanya? Yang di kiri itu single mode, core-nya super kecil, cuma sekitar 9 mikron. Ini kayak sinar laser, lurus, fokus, cuma ada satu jalur buat cahaya, efisien banget. Nah, yang di kanan itu multi-mode. Core-nya jauh lebih lebar. Ibaratnya kayak lampu sorot. Cahayanya bisa mantul ke sana kemari di dalam kabel. Terus, gunanya di dunia nyata apa dong? Gampangnya gini, single mode, karena jalurnya fokus banget, dia itu juaranya jarak jauh. Inilah kabel yang dipasang di dasar laut buat nyambungin benua. Kalau multi-mode, karena lebih gampang dan murah dibikinnya, bisa pakai sumber cahaya LED biasa, dia jadi pilihan pas buat jarak pendek. Contohnya, buat nyambungin server-server di satu gedung data center. Tapi banyak jalur di multimode itu ada kelemahannya, namanya modal dispersion. Coba bayangin ada beberapa pelari di lintasan yang beda-beda. Sinar cahaya yang mantul-mantul itu kan jaraknya lebih jauh, jadi nyampenya lebih telat dibanding yang lurus di tengah. Akibatnya, sinyalnya jadi kabur gitu. Terus solusinya gimana? Para insinyur bikin desain pinter namanya graded index. Jadi indeks bias di dalam core-nya itu diatur sedemikian rupa supaya cahaya yang lewat jalur pinggir bisa gerak lebih cepat. Hasilnya, semua pelari bisa nyampe garis finish barengan. Keren kan? Tapi jangan salah, walaupun jalurnya udah canggih banget, perjalanan si cahaya ini nggak selamanya mulus. Ada dua musuh besar yang selalu ngintai, siap buat ngerusak dan ngacak-ngacak sinyal di tengah jalan. Musuh pertama namanya atenuasi. Dia ini nyerang kekuatan sinyal. Gampangnya gini, makin jauh cahaya jalan, ya makin redup dia. Persis kayak suara teriakan kita yang makin lama makin pelan kalau dari jauh. Nah, musuh kedua itu dispersi. Dia nyerang kejelasan sinyal. Sinyalnya sih nggak melemah, tapi bentuknya jadi melebar, jadi tumpang tindih. Bayangin aja, pulsa data yang tadinya tajam malah jadi gumpalan yang ngeblur. Dua-duanya ini bener-bener pembunuh data. Nah, buat jaringan yang super kencang dan jarak jauh, musuhnya makin licik lagi. Ada yang namanya chromatic dispersion. Ini terjadi karena warna-warna cahaya yang beda di satu sinyal itu jalannya nggak barengan. Kecepatannya beda tipis. Terus ada juga polarization mode dispersion. Ini gara-gara fibernya nggak 100% sempurna. Ada cacat super kecil yang bikin polarisasi cahaya jadi kacau. Buat jaringan 100 giga per detik ke atas, musuh-musuh yang nggak kelihatan ini bisa jadi bencana besar. Oke, ngelihat semua ancaman tadi, terus gimana caranya para teknisi di lapangan bisa ngintip ke dalam kabel fiber yang gelap itu? Tenang, mereka punya seperangkat alat canggih yang jadi mata dan telinga mereka. Yuk kita bongkar isi kotak perkakas mereka.
Alat pertama namanya Visual Fault Locator atau VFL. Anggap aja ini senter super canggih khusus buat fiber. Jadi teknisi itu nyuntikin laser warna merah terang ke kabel. Kalau ada yang putus atau nekuk parah, cahayanya bakal bocor keluar dan nyala terang. Nah, langsung ketahuan titik masalahnya di mana. Cepat dan efektif banget. Berikutnya, mikroskop inspeksi. Dengerin ya, musuh terbesar fiber itu bukan kabel bawah laut gigit hiu, bukan. Penyebab kerusakan nomor satu itu justru sesuatu yang super kecil, konektor yang kotor. Setitik debu aja yang nggak kelihatan sama mata kita itu buat sinyal cahaya udah kayak batu raksasa yang ngalangin jalan. Makanya alat ini penting banget buat mastiin jalurnya benar-benar bersih. Terus ada Optical Loss Test Set atau OLTS. Alat ini tugasnya simpel, cuma ngejawab satu pertanyaan penting, seberapa kuat sinyalnya pas nyampe di tujuan. Kerjanya berpasangan, satu alat di ujung ngirimin cahaya dengan kekuatan yang udah diukur, terus alat di ujung satunya ngukur berapa banyak cahaya yang diterima. Hasilnya kayak rapor, cuma ada dua, lulus atau gagal. Dan yang terakhir, ini dia detektif utamanya, Optical Time Domain Reflectometer alias OTDR. Kalau OLTS tadi cuma ngasih rapor, nah OTDR ini ngasih peta TKP yang super detail. Cara kerjanya mirip radar, dia nembakin pulsa cahaya, terus dengerin pantulannya balik dari setiap sambungan, tekukan atau titik yang putus. Jadi dia nggak cuma bilang, ada masalah, tapi juga ngasih tahu apa masalahnya dan persis di mana lokasinya. Nah, ini dia yang dilihat sama teknisi. Grafik ini namanya trace. Anggap aja ini hasil EKG atau rekam jantungnya jaringan fiber. Garis yang turun pelan-pelan itu nafas normalnya, itu atenuasi. Tiap ada lonjakan ke atas, itu konektor. Tiap ada turunan kecil, itu sambungan las. Nah, kalau garisnya tiba-tiba anjlok ke bawah, wah, itu serangan jantung, kabelnya putus. Tapi tahu nggak, dari semua teknologi canggih tadi, justru aturan paling dasar ini yang sering banget dilupain. Aturan emas konektor selalu, pertama, periksa pakai mikroskop. Kedua, bersihkan kalau kotor. Ketiga, periksa lagi buat mastiin udah kinclong sebelum disambungin. Kalau ngelewatin ritual simpel ini, wah itu resep paling cepat buat bikin masalah yang bakal bikin pusing 7 keliling. Oke, sekarang ayo kita satuin semua potongan puzzle ini. Kenapa sih semua pengetesan yang kelihatannya ribet ini jadi penting banget, apalagi sekarang? Jawabannya cuma satu kata, kecepatan. Piramida ini ngejelasin semuanya dengan pas. Jadi gini, buat jaringan biasa, tes di level paling bawah kayak pakai OLTS itu udah cukup. Tapi begitu kita butuh kecepatan yang lebih tinggi, kita harus naik level pengetesannya. Dan buat jaringan monster dengan kecepatan 100 giga per detik atau lebih, kita wajib sampai ke puncak, fiber characterization. Disinilah kita ngukur musuh-musuh gaib tadi, kayak chromatic dan polarization mode dispersion. Dan ini poin yang paling penting ya, seutas kabel fiber yang 10 tahun lalu dites dan hasilnya sempurna, bisa jadi hari ini gagal total pas dipaksa jalan di kecepatan 100 gigabits per second. Kacanya sih masih sama, tapi aturan mainnya udah beda jauh. Inilah kenapa ngenalin karakter fiber lama sebelum kita upgrade besar-besaran, itu jadi langkah yang sama sekali nggak bisa ditawar. Nah, ini dia panduan praktisnya, semacam buku contekannya teknisi. Sinyal mati total, oke, cek dulu pakai VFL. Sinyal lemah, kemungkinan konektornya kotor. Udah dibersihin, tapi masih lemah juga. Waktunya keluarin OTDR buat nyari hantu di dalam kabel, kayak tekukan yang nggak kelihatan. Terus kalau sinyalnya kuat, tapi datanya banyak yang error. Ini dia, ini gejalanya dispersi. Udah waktunya buat karakterisasi lengkap. Jadi, lain kali pas lagi download file gede dalam sekejap, atau lagi asyik video call yang jernih banget, coba deh ingat cetak biru yang nggak kelihatan ini. Ingat pertunjukan fisika di dalam sehelai benang kaca, dan para teknisi dengan semua alat canggihnya yang mastiin aliran cahaya itu nggak pernah mati. Nah, setelah tahu semua ini, apa cara kita mandang koneksi internet masih bakal sama aja?